Perkenalkan, saya Jessica Supadena dari kelas 12 IPA 5. Saya Gayatri Viola dari 12 IPA 5. Saya Adinda dari kelas 12 IPA 5. Saya Renaldo dari kelas 12 IPA 5. Saya Pastor John Rufinus Saragi Kapusin, Pastor Paroki di Santo Antonius Padua, Hayamuruk, Medan. Nah, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Pastor atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Pastor. Sejak kapan niat menjadi pastor tumbuh dari hati pastor atau ada dari keluarga, permintaan dari keluarga atau memang dari pastor sendiri? Ya, keinginan untuk menjadi imam itu sejak SD sudah ada ya. Itu berarti misalnya kelas 5 SD itu sudah ada. Maka kelas 6 sebenarnya saya sudah tes waktu itu ke seminari. Ya, pada awalnya ya, tapi tentu dalam perjalanan waktu itu pasti ada juga dukungan dari keluarga, kira-kira begitulah. Nah, untuk menjadi pastor ini kan tidak mudah Pastor, karena banyak proses-prosesnya lagi. Untuk motivasi pastor menjadi semangat pastor untuk memang benar-benar mau meraih menjadi pastor ini apa Pastor? Motivasi ya. Ya, motivasi, kalau dibilang motivasi itu, motivasi kan artinya alasan mendasar mengapa tertarik untuk mencapai sesuatu, itu pasti berkembang kan. Kalau dikatakan motivasi awalnya hanya karena saya senang, suka melihat pastor yang Belanda yang berjubah coklat, berjenggot. Kalau dia datang ke stasi kami, saya itu Pamatang Purba, Paroki Sari Budolok, ya cuma senang melihat dia datang berbicara. Lalu kalau datang ke rumah dikasih makanan paling enak. Itu motivasi awal ya. Saya juga mau seperti itu, kira-kira begitu. Tapi kan motivasi itu berkembang gitu loh. Dan itu bisa berkembang dalam arti sesudah kita SMA, sesudah kita jadi frater, seperti itu, bahkan menjadi sebelum imam. Itu motivasi pasti berkembang. Ya, seperti itu. Jadi tadi itulah motivasi awal, karena senang melihat orang seperti ini, maka saya mau juga seperti itu. Senang melihat dia diperlakukan orang seperti itu, maka saya juga mau seperti itu, kira-kira itu awalnya. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi selama menjalani panggilan? Ya, tantangan sih pasti banyak. Pertama itu misalnya studi ya. Itu ketika SMA memang tidak terlalu katakanlah kesulitan belajar. Tetapi mulai kita memasuki menjadi mahasiswa frater, itu kan ada pelajaran-pelajaran yang tidak persis sama seperti katakanlah di luar ya. Ilmu itu misalnya ada yang disebut filsafat, teologi, etika, moral, kitab suci. Nah, ini pelajaran ini semua kan tidak gampang gitu loh. Jadi kita bukan hanya soal menghafal, tapi juga ya bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu. Ya, artinya bagaimana kita bisa untuk mempraktekkan ilmu itu, kira-kira begitu. Kan lain dengan IPA atau IPS begitu ya. Kita hafal, dapat rumusan ya, kalau kamu dapat rumusan yang tepat, jawab benar. Matematika benar. Nah, tapi kan ini tidak. Ini bukan hanya soal ilmu hafalan. Ya, ilmu filsafat itu kan belajar tentang apa itu kebenaran. Kan? Nah, teologi belajar tentang Tuhan. Ini kan bukan hanya soal ilmu hafalan, tapi bagaimana kita mengimaninya, meyakininya. Nah, itu dalam perjalanan waktu juga pasti kita merasakan ada perubahan, perkembangan dalam diri, kira-kira begitulah. Selanjutnya, dikala pastor mengalami krisis panggilan, apa yang pastor lakukan atau perbuat? Dikala mengalami krisis panggilan, apa yang diperbuat? Oh, ini sudah menjurus. Jadwal-jadwalnya gitu Pastor. Ya, memang kalau ditanya saya soal krisis panggilan, saya hampir tidak ada merasa katakanlah krisis dalam arti krisis itu kan sudah kesulitan gitu loh ya. Katakanlah kalau dikatakan krisis ekonomi, wah susah sekali ekonominya. Krisis keluarga, keretakan keluarga dalam arti diambang perceraian, krisis panggilan hampir keluar, itu sebenarnya hampir tidak saya alami begitulah, bahwa ada kesulitan, bahwa ada masa-masa di mana saya misalnya kurang bergairah, di mana masa-masa tidak mau melanjutkan panggilan, di mana ada saya rasa ragu-ragu, itu memang ada.
Nah, bagaimana saya mengatasinya? Tentu kembali melihat motivasi awal tadi. Apa persis alasan saya menjadi imam? Motivasi saya tentu pertama-tama itu kan ingin melayani. Walaupun tadi saya katakan saya ingin seperti pastor Belanda itu, dihormati, dikasih makanan paling enak, didahulukan. Tapi saya yakin itu dibuat orang kepada dia karena dia sendiri telah melakukan, kan begitu. Dia sendiri sudah melayani orang lain, dia sendiri sudah berbuat kepada orang lain, dia sendiri sudah berbuat kepada umatnya, dia sendiri sudah berkorban, begitulah. Maka ya umat juga menghargai dia, kira-kira begitu. Jadi kembali, ya kalau saya mengalami kesulitan, tentu saya melihat kembali motivasi saya itu apa, kan? Mengapa saya mau menjadi imam? Tentu karena melayani, karena mau hidup lebih berbahagia, ya, karena mau bersama dengan teman-teman, seperti itulah. Maka itu saya lakukan. Pertanyaan selanjutnya, kekuatan atau pegangan apa yang menjadikan sehingga tetap bertahan pada panggilannya? Ya, kalau dikatakan kekuatan apa, itu pasti pertama-tama soal kepercayaan itu, bukan keyakinan bahwa Tuhan memanggil saya, bahwa Tuhan menemani saya. Dan itu para saudara-saudara, teman saya frater, yaitu juga saya dekat gitu loh. Misalnya, ketika kita satu kelas atau satu angkatan, ya kalau saya tidak kompak kan, tentu saya kan ditolak oleh teman-teman. Maka saya dengan teman-teman ini juga kompak, abang kelas saya, adik kelas saya. Kami kan biasanya satu rumah semua. Katakanlah frater itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, satu rumah. Semua kan sama. Walaupun belajar di kampus beda, tapi pulang ke rumah sama-sama lagi. Pakai tetap harus dipupuk begitu loh. Kedekatan, kekompakan kepada teman-teman, rekan, dan juga kepada katakanlah kepada para pastor begitulah, kepada para formator yang memimpin kita, yang mengajar kita begitu. Itulah. Selanjutnya, apakah ada tantangan lain yang sering muncul selama menjalani panggilan? Artinya sebelum tahbisan itu ya, menjalani panggilan sebetulnya atau sesudah? Sebelumnya, apakah ada tantangan? Tentu ada. Ya, tentu ada tantangan. Seperti saya katakan tadi, dalam hal belajar, studi, itu ada saja. Karena nilai kita kan tidak selalu bagus. Ini bagaimana? Lalu soal disiplin juga. Ya, di biara itu kan orang harus semuanya mengikuti aturan yang sudah ada kan. Misalnya bangun jam berapa, sudah itu ada ibadat, sudah itu ada misa, lalu sarapan, lalu cuci piring sendiri. Ya kami kan semua urus sendiri, cuci pakaian sendiri. Sudah itu sekolah, lalu sudah itu masih membersihkan rumah, membersihkan kamar mandi, membersihkan toilet. Itu semua dikerjakan sendiri. Tentu itu juga punya tantangan tersendiri, bukan? Artinya saya harus belajar bagaimana melakukan itu semua. Ya kadang-kadang ada juga rasa malas, bukan? Kadang-kadang juga untuk apa semua ini? Tantangan itu ada. Tantangan yang lain dari kadang-kadang saya juga alami ketika studi itu dengan ya terus terang saja lawan jenis, bukan? Waktu saya SMA memang ada teman-teman saya kira-kira begitulah. Tapi waktu frater itu bagaimana kita harus berani memutuskan, mengatakan tidak begitu loh. Ya saya kenal perempuan, dia juga mengenal saya, ada ketertarikan. Tapi ketika novice begitu masuk biara, novice itu berarti masuk biara mulai penjubahan, ya kita harus mengambil sikap begitulah. Karena itulah awalnya kita memasuki hidup biara dan untuk berkaul seperti itu. Nah, yang selanjutnya Pastor, apakah ada hal yang membuat Pastor jenuh dalam menjalani panggilan? Apakah ada hal yang membuat jenuh? Saya katakan tadi, jenuh sampai pada titik nol itu tidak. Jenuh itu pasti ada, kadang-kadang kelelahan, kadang-kadang seperti katakan tadi saya tidak disiplin, kadang-kadang ada juga, pertanyaan itu apa semuanya kan begitu. Kadang-kadang juga ada godaan dari orang lain, pastornya tidak menikah, mengapa? Juga kadang-kadang tantangan, kan? Ya, tapi itulah pilihan hidup, artinya ya saya masuk ke dalam memilih imamat ini memang seperti itu. Bukan kalau saya menikah berarti saya tidak di situ, kan begitu. Itulah tantangannya. Yang selanjutnya Pastor, unsur apa yang penting dalam hidup yang sebagai salah satu ciri khas hidup Felibat?
unsur yang penting itu saya kata itu sudah saya katakan juga, itu disiplin ya. Disiplin memang sangat penting dalam hidup selibat. Seorang imam itu yang hidup selibat, kami kan istilahnya berkaul, berjanji. Kami ada punya 3 janji. 3 janji itu hidup dalam kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Kemiskinan. Di paroki ini saya memang bisa saya membawa mobil, itulah istilahnya. Tapi kalau saya pindah saya tidak bisa bawa mobil itu. Itu mobil di paroki yang dari keuskupan gitu loh. Itulah istilahnya. Jadi kadang-kadang kalau orang merasa, pastor itu nggak tahu saya bagaimana kalian bilang. Anda Katolik, saya memang Katolik. Kadang-kadang pastor itu kaya. Rumah kami ini mewah. Tapi ini semua sumbangan dari umat, entah umat dari mana saja lah, yang mau menyumbang, memberikan sumbangan seperti itu untuk membangun ini. Ini bukan dibangun katakanlah oleh 100 orang, ribuan orang. Ribuan orang, dan bukannya kota Medan ini dari mana-mana begitu loh. Kita buka jaringan, orang bangun. Seperti tadi, saya dibantu dengan alat-alat katakanlah pastoral. Jadi ada, demikian juga kamar seperti itu ya. Kalau saya pindah ya sudah, saya tinggalkan ini, kira-kira begitulah. Kalau pimpinan kata kamu pindah ke sana, begitu. Apa yang disediakan paroki itu boleh memang saya pakai. Ya, tapi saya tidak bisa bawa untuk saya, begitu loh. Itulah yang dikatakan tadi, kaul, janji, kemiskinan. Kemurnian tentu kami tidak menikah. Begitu saya menikah artinya tempatmu bukan di sini, kira-kira begitulah. Ketaatan, kami harus taat kepada pimpinan. Taat dalam arti ya seperti tadi, kamu pindah, kamu sudah bertahun di sini, ya tentu saya harus ikut. Boleh saya melawan, saya nggak mau pindah, ya tapi itu kan menjadi persoalan begitu loh. Sama seperti kalau orang tua memintamu, kamu buat ini, kita nggak mau kan, ya tentu orang tua menjadi marah, orang tua menjadi apa, seperti itu tadi. Ketaatan juga kepada rumah, misalnya di rumah ini kami sudah ada jadwal ya, program seperti ini, tentu saya harus ikuti, bukan? Katakan sebentar lagi kami akan tengah 7 ada ibadat bersama, pagi ibadat bersama, tengah 7 ada misa bersama, tentu saya harus ikuti, bukan? Kecuali kalau saya ada 2 lingkungan, saya tidak bisa ikut. Itu kan kebersamaan, itu semua harus kita taati, kira-kira begitulah. Itu 3 janji yang harus kami jalankan. Nah, tentu saja kan untuk menjadi seorang pastor ini benar-benar bisa dibilang tidak mudah, pastor, apalagi kan kalau misalnya bukan dari kehendak dari diri sendiri, kemauan dari diri sendiri kan, pastor. Nah, dari pastor ada nggak pesan-pesan untuk para kaum muda Katolik yang ingin melanjutkan dirinya sebagai pastor maupun sebagai suster, yang mungkin mereka masih dalam perjalanan, jadi bisa dibilang, apalagi kan kami masih remaja ini, pastor, dalam pemikiran pasti kami masih plan untuk mengambil plan kami ke depannya. Oke, jadi saya mau mengatakan bukan pesan hanya kepada yang calon imam atau calon biarawati ya, sebenarnya kepada secara umum kepada orang-orang muda lah ya. Nanti kalau calon imam kan sudah sangat terarah, belum tentu Anda mau jadi suster, belum tentu juga kan. Kalau kalian itu Protestan Bibel Pro ya. Belum tentu, bukan Anda ingin hidup membaktikan diri kepada seluruh gereja. Ya, untuk saya pesan kepada orang muda itu pertama, Anda harus punya cita-cita, itu saya kira satu penting. Ya, saya sejak kecil sudah punya cita-cita. Ayah saya seorang tentara, ibu saya perawat. Saya memang dulu suka juga jadi tentara, tapi nggak terlalu. Sudah itu saya yang jadi imam lah, itu jauh lebih kuat gitu loh. Kan, maka Anda harus, karena kalau kamu studi belajar tanpa cita-cita itu kan sayang sekali. Kamu sudah punya cita-cita, baguslah kan. Jadi kalau itu ada, itu yang memotivasi kita, mendorong kita untuk mencapainya. Maka kamu akan belajar, kamu akan buat ini, kamu akan tanya orang. Sebenarnya kerja di sini itu bagaimana? Itulah pertama ya, cita-cita. Yang kedua, saya kira disiplin itu juga sangat penting kan, bagaimanapun kan. Ya saya memang lama bergelut dalam hal itu dan memang saya bisa menjalaninya begitu loh, meskipun kadang-kadang ya ada saya katakan dari rasa malas, rasa jenuh, apa semuanya. Tapi disiplin sangat penting, mendisiplinkan diri. Itu yang saya kira juga mendasar dalam hidup ya. Yang ketiga itu soal katakanlah kejujuran juga sangat penting, bukan? Jujur mengatakan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya inginkan. Katakanlah kamu ya jujur kepada teman dan jujur kepada orang tua, bukan? Kalau Anda misalnya bohong-bohong, suka tipu-tipu, ya memang pada awalnya sedikit-sedikit, tapi kan menjadi repot kan. Lama-lama ya nggak apa-apa lah sedikitnya. Itu saya pikir menjadi sangat kuat dalam diri kita. Ketiga hal itu saya pikir kalau kita laksanakan, ya raih cita-cita, ada cita-cita, disiplin, dan hidup jujur.
Lalu dengan itu kita tentu bersemangat melaksanakan cita-cita kita, meraih cita-cita kita. Ya, saya kira itu. Boleh tambahan lain? Saya boleh nambahin pertanyaan nggak, Pastor? Boleh. Nah, tadi kan Pastor bilang itu untuk kita meraih cita-cita kita itu pasti ada tantangan maupun kejenuhan kita untuk meraih itu kan, Pastor. Dan pasti jalannya juga nggak mulus-mulus gitu aja kan, Pastor. Menurut Pastor, kalau misalnya kita lagi merasa jenuh dengan pekerjaan ataupun hal yang lagi kita kerjakan, apa hal yang bisa kita lakukan selain kita membuat motivasi untuk diri kita sendiri untuk meraih itu, Pastor? Ya, kalau jenuh itu memang boleh, saya mau mengatakan demikian. Boleh berhenti sebentar dari pekerjaanmu. Kan kalau jenuh berhenti. Lalu saya bertanya, apa yang mau saya lakukan ini? Kan bagaimana? Kan boleh bertanya sebentar semacam merefleksikan diriku. Ya. Jenuh itu bisa saja karena kecapean, kelelahan, lalu kita nggak tahu lagi apa mau buat. Katakanlah seorang yang mau mencari sesuatu, mencari uang lah, katakan bekerja, dia kerja terus, dia tidak memperhatikan lagi dirinya, kesehatannya. Kan memang apa yang mau dicari? Uang. Bisa saja orang cari uang, tapi dia dengan itu dia sakit, lalu uangnya untuk apa? Kerja, lupa istirahat. Kerja, kamu tak peduli dengan teman-temanmu. Bisa saja kan? Nah, maka kejenuhan itu dia mungkin berhenti, apa yang mau saya capai sekarang? Kan begitu. Maka perlu sekali apa yang dikatakan semacam refleksi, itu namanya, bukan berpikir apa sebenarnya yang mau saya cari. Kan kau belajar terus, tidak perhatikan jam istirahat, tidak kau perhatikan makanan yang bergizi, lalu untuk apa? Dan tiba-tiba sakit. Emang belajar mau apa gitu loh. Itu saya katakan tadi kan. Nah, itu seperti orang yang mencari suatu uang. Benar perlu uang, tapi tidak perlukah sehat? Uang. Lalu kau tinggalkan sebagai seorang bapak misalnya, tinggalkan istri pagi pergi pulang malam, anak-anaknya terabaikan. Lalu apa mau dia cari? Bukankah keluarga ini? Bukankah keuangan perlu memang, tapi relasi dengan keluarga juga penting, begitu loh. Maka perlu sebentar menarik diri dari kesibukan itu, berefleksi, bertanya diri, bertanya kepada Tuhan, apa persis yang Tuhan kehendaki dalam diriku. Santo Fransiskus itu terkenal dari Assisi, kata-kata yang sangat terkenal adalah, Tuhan, apa yang ingin kau kehendaki ku perbuat bagimu. Itu menarik. Apa yang ingin kau kehendaki ku perbuat bagimu. Itu menarik. Ya, dia bertanya, apa yang mau saya buat untukmu? Ya. Sekian beberapa pertanyaan. Kami sangat berterima kasih kepada Pastor atas waktu yang telah diluangkan, serta beberapa jawaban yang mungkin bisa menjadi motivasi kami, terlebih kepada teman-teman yang lain, para kaum muda. Semoga dari wawancara kali ini bisa memberikan hasil ataupun berdampak bagi kami maupun orang yang mendengarkan dari wawancara kami ini. Terima kasih, Pastor. Ya, baik, sama-sama.